Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banati talibatil fasl awal. Kita akan belajar tentang tauhid, menguatkan iman kita dengan belajar tauhid. Semakin kita kenal kepada Tuhan kita, semakin kita beriman kepadanya dan yakin kepadanya. Oke, kita akan sambung pelajaran yang lepas. Pada minggu lepas kita dah belajar tentang petunjuk Allah kepada manusia, yaitu ada 4. Yang pertama basic instinct, yang kedua ada al-hawasul khamsu, panca indera, yang ketiga ada akal fikir, dan yang keempat ada agama itu sendiri. Tanpa keempat petunjuk ini, manusia betul-betul dalam keadaan tersesat. Manusia tak boleh hanya mengandalkan akal fikiran saja. Kenapa? Karena manusia dihibahkan atau diberi satu hal yang boleh merusaknya, yaitu hawa nafsu. Maka dengan agama, petunjuk Allah keempat ini akan mencegah manusia daripada menuruti hawa nafsu. Selanjutnya adalah Nabi dan Rasul. Okay. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah telah memilih utusan-utusannya di antara malaikat dan manusia. Malaikat itu utusan Tuhan, utusan Allah, dan ada lagi utusan Allah daripada kalangan manusia. Jadi memang orang ini pelbagai bentuknya. Ada yang baik, ada yang buruk. Maka Allah mengutus utusannya melalui kalangan manusia, atau di kalangan manusia, dan menjadikannya istimewa. Kenapa? Karena orang ini bertugas atau mempunyai tugasan untuk menyampaikan pesan-pesan Allah kepada seluruh manusia. Maka Allah memberikannya keistimewaan. Dan Allah telah memberikannya mukjizat-mukjizat. Jadi pada intinya adalah Nabi dan Rasul ini adalah utusan Allah. Mereka manusia biasa juga melakukan aktiviti harian macam mana manusia. Akan tetapi Allah membuatnya istimewa karena dia membawa atau mengemban risalah ilahi untuk disampaikan kepada manusia. Dan orang-orang yang terpilih itu adalah namanya Nabi dan Rasul. Nabi asal katanya berasal dari bahasa Arab, nabiyun, dari kata-kata naba'a. Naba'a artinya orang yang memberi kabar. Okay. Dan jamak daripada nabi-nabi adalah anbiya. Nabiyun, nabiyani, anbiya. Jamak anbiya itu artinya banyak nabi. Adapun Nabiullah dalam agama Islam adalah seorang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikannya ke segenap umatnya. Itu yang dimaksud dengan Nabi. Kemudian Rasul itu artinya utusan. Rasul itu dari kata-kata arsala yursilu. Arsala yursilu artinya mengutus atau mengirim utusan. Rasulullah artinya utusan Allah untuk menyampaikan ajaran agama kepada sekalian umat manusia. Maka setiap Rasul itu Nabi, tetapi tidak setiap Nabi itu Rasul. Ada juga Nabi yang hanya diwahyukan beberapa hal, dan itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk disampaikan kepada umatnya. Ada juga yang macam itu. Tetapi pada umumnya Rasul ini dia punya syariat tersendiri, dia kena sampaikan kepada umatnya. Kecuali Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, dia adalah Rasul yang terakhir. Dan syariatnya bukan teruntuk umatnya saja, bahkan untuk seluruh umat manusia di dunia. Karena dia adalah akhirul mursalin, orang atau utusan yang terakhir. Jadi selepas petunjuk daripada Allah yang diberikan, ada 4 itu, yang sebelumnya kita dah bahas. Allah juga menurunkan Rasul-Rasulnya. Rasul ini untuk menurunkan agama atau petunjuk yang keempat. Petunjuk 1, 2, 3 Allah bagi percuma kepada manusia, Allah bagi siap-siap, tetapi agama dibawa oleh Rasul. Okay.
Melalui apa? Melalui wahyu. Jadi wahyu itu adalah pesan ilahi atau pesan Tuhan, pesan Allah Subhanahu wa taala yang biasanya dibawa oleh malaikat Jibril untuk disampaikan kepada nabi-nabi. Jadi setelah utusan Allah menerima wahyu dan setelah menyampaikan kepada orang ramai, maka orang-orang itu ada yang percaya, ada yang tak percaya. Ya, bahkan ada yang sengaja untuk tak percaya, tak mau percaya. Maka terkadang Allah menurunkan mukjizat kepada nabi itu, kepada rasul-rasul Allah, agar orang-orang itu percaya. Semisal Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tak boleh baca, tak boleh tulis. Tetapi dia hafal Quran dan dia merupakan orang yang hebat. Orang-orang tak percaya dengan Nabi Muhammad pada masa awal dia berdakwah, tetapi dengan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sengaja Allah menjadikan Nabi Muhammad tak boleh baca, tak boleh tulis. Agar apa? Agar apabila ada satu ayat Quran yang keluar daripada mulut dia, terbukti itu bukan dari dia, tetapi dari Allah Subhanahu wa taala. Macam mana orang yang tak boleh tulis, tak boleh baca, tetapi boleh melantunkan Al-Quran yang kata-katanya sangat indah, dan bahkan pensyair-syair Arab pun tak boleh buat macam itu. Jadi hanya Nabi Muhammad yang mengucapkan itu, dan itu semuanya adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala atau firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi mukjizat ni banyak. Mukjizat Nabi Musa ada, mukjizat Nabi Isa ada. Bahkan hampir setiap nabi itu memiliki mukjizat tersendiri untuk membuat orang itu percaya. Mukjizat tu simpelnya semacam keajaiban. Jadi kalau keajaiban ini tak diturunkan kepada nabi dan rasul, mungkin orang-orang tak akan percaya. Sebab apa? Banyak sangat orang-orang yang mengikut kepada nabi hanya karena mukjizatnya. Itu it's okay. Mandanya working, ya, keajaiban yang ditunjukkan kepada dia itu bekerja. Tapi banyak juga walaupun setelah mukjizat itu datang, tapi orang tak mau beriman kepada nabi dan rasul. Itu saja. Dan ayat dan tidak semua nabi dan rasul itu disebutkan dalam Al-Quran. Nabi dan rasul yang disebutkan dalam Al-Quran hanya 25. Adam, Idris, Nuh, Saleh, sampai yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Hafalkan ayatnya tentang firman Allah yang mengatakan bahwasanya nabi dan rasul itu tidak disebutkan semua dalam Al-Quran. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Itu dihafalkan. Kemudian ayat yang tadi juga, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Surah Hajj ayat 75. Itu saja kali ini. Ulang kaji lagi yang bahagian petunjuk Allah. Kemudian Nabi dan Rasul. InsyaAllah di perjumpaan yang akan datang kita akan bahas mukjizat. Pembahasan mukjizat ini cukup panjang juga. Kalau ada yang tak faham apa, sila tanya dalam WhatsApp. Syukran hadza minni. Nahdhatin bilhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.